Welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kita di pembacaan hari ke-107. So sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, kita pray dulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih atas kesempatan Engkau berikan untuk pembacaan firman Engkau hari ini. Terima kasih Engkau menjaga kami, bangun tidur kami malam tadi. Saat ini kami ingin memulakan hari kami dengan Engkau, dengan pelayanan untuk Engkau melalui firman ini. Biarlah kami terus dapat mengaplikasikan segala teguran, segala pelajaran baru, peringatan baru yang kami bacakan di dalam firman Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Sejauh kita baca, dalam hari yang ke-107, Lukas 6 ayat 1 hingga 11. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Tetapi beberapa orang Yang ketiga, ayat 3, lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengapa roti sajian lalu memakannya dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Seterusnya kita akan baca di dalam Desire of Ages nomor 281 282 bab 29, tajuk dia Hari Sabat. Sabat telah disucikan pada waktu kejadian, sebagaimana telah diurapi bagi manusia. Hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan syurga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberikan hari ketujuh itu dan menguduskannya. Diasingkan untuk suatu maksud yang suci, diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 111 ayat 4, Roma 1 ayat 2. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan. Itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat menang pikiran kita pada alam. Dan membawa kita kepada hubungan dengan Kalik. Dalam nyanyian burung-burung gemirsik, pohon-pohon, dan musik pada telinga kita, masih boleh mendengar suaranya yang berbicara dengan Adam di Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi. Dan sementara kita melihat kuasanya di dalam alam, kita berubah
Kita beroleh penghiburan karena firman yang menjadikan segala sesuatu yang memberikan hidup kepada jiwa. Karena Allah yang sudah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Pokok pikiran itulah yang menerbitkan nyanyian berikut ini. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 92 ayat 5 hingga 6. Dan Roh Kudus melalui Nabi Yesaya mengatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dari dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasang seperti kemah kediaman. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentera mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dan Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari hujung ke hujung. Ia tidak menjadi lelah, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai hujung-hujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Inilah kabar yang dituliskan di dalam alam, di mana Sabat itu telah ditentukan untuk dipelihara dan harus diingat. Apabila Allah memanggil Israel menyucikan Sabatnya, Ia berkata, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke, so sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini untuk hari yang ke-107. Jangan lupa untuk bersama saya lagi di esok, oke, untuk hari yang ke-108. Oke, so terima kasih dan mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami pada hari ini. Terima kasih atas pembacaan kami berkenaan dengan hari Sabat. Kami mengetahui bahwa kami boleh melakukan segala kebaikan pada hari Sabat. Terima kasih itu Tuhan, supaya itu tidak menghalang berkat Engkau terus dirasakan oleh orang-orang yang memerlukan kasih pada hari Sabat. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami, berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena sekali lagi Engkau telah menjawab doa ini. Ampunkan dosa, kesalahan kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you dan Tuhan memberkati.